Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Kali ini gue mau ngebahas sebuah komik yang genrenya mixing antara action, romance, dan slice of life. Komik ini pakai salah satu budaya Betawi sebagai elemen penting di ceritanya. Komik yang mau gue bawain ini berjudul Jawara Sejati, karya Tanfis Tamam dan Raga Sukma. Komik Jawara Sejati ini diterbitkan oleh penerbit Koloni pertama kali di tanggal 1 Maret 2023. Sebelumnya, komik dengan judul yang sama pernah terbit juga secara online di Ciayo di bawah Production Cosmic. Cuma komposisi timnya beda dengan komik yang sekarang ini. Komik ini dapat rating 13+ dari penerbitnya, yang berarti diperuntukkan untuk pembaca kalangan remaja lah ya. Untuk premisnya, komik ini tuh menceritakan tentang perjuangan remaja Betawi yang jago silat untuk menggapai wanita yang dicintainya sejak lama. Dalam cerita di komiknya, Zain, si karakter utama, bukan cuma praktisi bela diri, tapi juga bekerja sebagai penampil pada kegiatan adat palang pintu di acara-acara pernikahan. Oke, mungkin gue mau komentar mulai dari karakternya dulu kali ya. Ada 3 atau 4 lah key karakter dari komik ini. Ada Zain, si karakter utama, terus Alia, cewek yang disukain Zain sejak lama. Ada juga Leo, rivalnya Zain, dan satu lagi Sarah, teman satu fakultas ketiga karakter lainnya. Sebenarnya gue cukup suka dengan karakter-karakter yang ada. Mereka punya kelebihan dan kekurangan yang ngebuat mereka cukup manusiawi lah, walaupun memang nggak semua sih. Ya mungkin karena jumlah halaman yang terbatas ya, jadi nggak semua bisa dieksplor cukup dalam gitu. Tapi gue sebenarnya cukup kagum sih, soalnya dengan satu komik one shot kayak gini, mereka bisa ngasih 2 atau 3 tokoh yang dapat karakter development gitu. Cuma emang kalau boleh gue bilang, sepertinya cukup rawan buat dapat kritikan dari para SJW sih. Soalnya karakter cewek di komik ini tuh, iya, mereka berperan dalam kemajuan plot cerita, tapi mungkin nggak dalam bentuk yang terlalu aktif gitu. Ya, intinya, kalau misal komik ini tuh film, kayaknya belum lulus, ini gimana sih bacanya, Bechdel test deh. Cuma, kalau gue pribadi, gue nggak terlalu masalahin itu ya. Soalnya buat gue, selama karakternya cukup manusiawi dan bisa mewakili, gue oke-oke aja sih. Dan balik lagi, tergantung juga ke segmen pembaca yang ditargetin kan ya. Oke, lanjut ke universe-nya. Untuk settingnya sendiri, bisa dibilang komik ini pakai universe Indonesia di dunia nyata. Ya paling ada plesetan-plesetan dikit lah untuk nama-nama instansi tertentu. Tapi gue rasa hampir semua orang juga tahu deh apa yang dimaksud. Untuk setting waktunya sendiri, nggak terlalu dikasih tahu sih. Sebenarnya gue berusaha nyari dan nebak-nebak dari gambar yang ada ya. Kayak adakah ojek online atau sosmed gitu, tapi nggak terlalu kelihatan. Oh, sama tadinya gue nyari tuh, mereka nyebut ujiannya apa gitu. Apakah SNMPTN, SBMPTN, UTBK? Sebenarnya kan bisa kelihatan ya, tapi nggak disebut juga. Jadi mungkin memang komik ini mau ngasih relatable jangka waktu yang cukup panjang sih buat pembaca. Yang bisa gue pakai buat hint paling kata-kata PMDK dan poster film Jurassic, entah Park, World, yang ada pas mereka masih kecil. Tapi kayaknya di kisaran 2000-an ke atas sih. Dan masih relevan juga kok kalau misalnya mau ditarik ke zaman kita yang sekarang ini. Untuk kota yang dipakai ada 2, Jakarta dan Jogja. Gue tidak tinggal di kedua kota itu, cuma dari orang yang memang tinggal di sana, katanya gambar latar tempatnya cukup mewakilkan. Kalau gue pribadi, ngerasa vibes daerahnya justru dapat dari dialog. Kayak waktu Sarah ngasih tahu soal kebiasaan di Jogja, obrolan senior-senior Zain di kampus, dan ada satu lagi hal yang menurut gue cukup menarik, tapi ntar deh gue bahas di sesi terakhir aja. Terus untuk plot ceritanya, gue pribadi ngerasa komik ini mau ngasih cerita yang cukup panjang. Tapi lagi-lagi, karena keterbatasan halaman untuk komik one shot, jadi pace-nya berasa lumayan cepet sih. Gue sih mikirnya kalau ini jadi 2 atau 3 buku, lebih enak dan lebih banyak yang bisa dieksplor kali ya. Dan sebenarnya gue orang yang cukup sering protes dengan skip timeline yang berpengaruh besar buat plot. Ini tipis-tipis aja, tapi di komik ini tuh ada juga skip time-nya walaupun pendek. Cuma sebulanan lah. Nah, tapi di komik ini gue bisa amat sangat menerima skip timeline-nya. Sekalipun ini berpengaruh besar buat plot.
gue bisa nerima hal ini karena narasinya. Lagi-lagi tidak akan gue bahas sekarang karena spoiler. Terus untuk gambar, ini sebenarnya gue jarang sih ngomentarin soal gambar, soalnya nggak ngerti-ngerti amat. Tapi gue ngerasa adegan silat dan bertarung di komik ini tuh cukup meyakinkan gitu. Gue tidak paham dengan gerakan silat, tapi gue rasa komikusnya riset gerakannya cukup dalam. Atau entah apakah jangan-jangan dia juga praktisi silat gitu. Garis aksi yang dipakai di scene-scene pentingnya juga cukup asik sih buat gue. Terus juga di komik ini gue ngerasa Mas Raga ini suka mainin angle kamera gitu. Jadi ngambil shot adegan di panel nggak lurus doang. Kadang beberapa diambil dari bawah, dari atas. Ya jadi berasa lumayan dinamis lah. Jadi menurut penilaian gue, komik ini tuh komik yang secara pribadi gue suka, tapi mungkin tidak untuk semua kalangan. Cuma kalau lu tipe orang yang senang sama komik action atau romance yang nggak cringe, gue rekomendasiin buat baca komik ini sih. Atau mungkin lu tipe orang yang suka budaya dan sejarah Indonesia, menurut gue komik ini bagus banget sih. Dia ngejelasin soal budaya Betawinya dengan cukup enak dan nggak ditumpahin dalam satu momen gitu. Gue yang baca pun jadi ngerasa nggak terlalu banyak informasi yang masuk tiba-tiba gitu. Dan kalau ditanya yang paling gue suka dari komik ini, sudut pandang karakter yang diambil sih. Pas pertama dikasih tahu kalau dia kerja untuk kegiatan adat palang pintu, gue langsung tertarik banget. Dan kejadian yang dikasih pun bisa dibilang nggak biasa. Gue jadi tahu gimana kalau di acara palang pintu, jawara pihak laki-lakinya kalah. Terus juga katanya tradisi palang pintu di zaman dulu, si calon pria tuh ngelawan calon mertua. Anjir, kalau gue yang sekarang hidup sebagai anak Betawi di zaman dulu, kayaknya gue bakalan menjomblo lebih lama lagi dah. Oh ya, untuk komikusnya sendiri, duo Tanvis Tamam dan Raga Sukma sedang mengerjakan proyek komik lainnya, yaitu Sayuti Cowboy Betawi. Komik volume satunya terbit berbarengan dengan komik Jawara Sejati ini. Dan katanya komik Sayuti ini arc satunya akan selesai dalam 4-5 volume. Jadi kalau lu suka komik karya mereka, ditunggu aja terbitan komik-komik mereka yang selanjutnya. Oh iya, untuk link-link terkait komik dan komikusnya seperti biasa, bakalan gua taruh di deskripsi episode podcast. Dan setelah penutupan nanti, seperti biasa juga akan ada sesi side notes tempat gue bahas hal-hal spoiler. Jadi kalau lu nggak mau kena spoiler, bisa dicukupkan sampai sini. Tapi kalau lu udah baca atau tidak masalah dengan spoiler, kita lanjut ngobrol lagi abis ini. Jangan lupa dukung terus Perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah! Side notes, ya mungkin gue mau coba mulai dari dialog yang menurut gue menarik dan menggambarkan kondisi kedaerahan mereka kali ya. Jadi di salah satu scene itu ada kan si Leo, antagonisnya nyari masalah sama Zain. Nah yang menarik ya buat gue adalah karena si Leo ini orang Jogja dan Zain ini orang Betawi, jadi pas adu mulut itu Leo make aku kamu tapi Zainnya make gua lu. Gue sendiri belum kebayang sih kalau adegan ini kejadian di dunia nyata bakalan kayak gimana. Tapi kalau dari balon dialognya jadi berasa Zain yang lebih galak gitu. Tapi memang seharusnya seperti itu kan. Ini bukan hal yang gimana-gimana, cuma buat gue menarik aja dan ngebuat gue mikir iya juga ya gitu. Terus untuk time skip, sebenarnya bagian time skip ini bisa dibilang plot yang penting. Tapi dieksekusinya cuma dalam 2 halaman aja. Dan surprisingly, gue menerima dan gue suka dengan bagian itu. Narasi dari Mas Tamam soal gimana hati manusia, linglungnya anak muda, ditambah potongan gambar-gambar kejadian penting yang digambarin Mas Raga, gue ngerasa 2 halaman ini apik banget sih. Terus juga soal kelebihan dari karakter, gue dibanding 2 karakter utama, si Zain dan Leo, yang memang kelebihannya jago gelut, gue lebih tertarik dengan Sarah justru. Yang entah, ini mungkin versi gue doang, tapi dia punya kelebihan di sisi keteguhan hatinya gitu. Dan gue rasa pendiriannya si Sarah ini bisa jadi masukan cukup bagus sih buat para remaja sekolah atau kuliah yang emang lagi sering-seringnya ngalamin kejadian yang juga dialamin sama karakter-karakter di komik ini gitu. Walaupun ada juga bagian dari Sarah yang menurut gue cukup aneh lah.
Jadi pas abis cekcok adu mulut Zayn dan Leo buat pertama kali, si Sarah kan ngasih tahu ya kalau Leo itu anak yang baik. Nah, pas dia ditanya sama Zayn, orang baik, tiba-tiba si Sarah bernarasi dong. Waktu itu kami masih SMA. Entah sih, mungkin pemilihan kata-katanya aja, cuma menurut gue cukup aneh. Tapi ya mungkin karena cewek ya, yang notabene lebih banyak bicara, ditambah dia juga anak sastra, jadi ya oke lah, gue terima. Dan terakhir gue suka sama ending ceritanya yang gak klise. Sebenarnya klise juga gak apa-apa sih. Cuma di cerita yang bawa budaya bela diri daerah, apalagi lawannya bela diri dari luar, biasanya ending ceritanya tuh gue ngerasa banyak yang overproud gitu loh. Ya silatnya jadi menang lah, orang-orang banyak yang jadi belajar silat atau semacamnya. Tapi di sini tuh enggak. Bahkan menurut gue yang cukup menarik lagi di komik ini tuh Zayn gak pernah satu kali pun dikasih shot dia menang bertarung. Walaupun di komik dia dibilang jago, anak didik terbaik gurunya atau semacamnya, tapi paling mentok dia tuh dikasih seri gitu. Ini gak tahu kenapa tapi buat gue keren sih. Ya udah ya, kayaknya udah lumayan panjang dan mungkin hal terakhir yang mau gue omongin, paling gue mau balik ke scene awal di komik ini. Dimana Zayn memilih untuk kuliah di Jogja karena Alia, cewek yang dia suka, akan berkuliah di Jogja. Menurut gue kalau lu milih jurusan atau kampus karena ngajar orang lain, mending jangan deh. Peluang untuk terjadi hal yang tidak menyenangkan cukup besar soalnya. Enggak. Ini mah bukan nasihat. Ini curhat.